Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa mendatangkan keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda semuanya dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana keutamaan berkurban sapi dengan kambing. Manakah yang lebih utama? Berkurban dengan satu ekor sapi patungan, artinya satu ekor sapi untuk 7 orang, ataukah lebih utama yaitu satu ekor kambing untuk 1 orang? Nah, ini manakah yang lebih utama? Ini akan kita bahas. Ini diantaranya penjelasannya oleh ulama, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini beliau menjelaskan dalam kitab yaitu Al-Minhajul Qawim Hamish Hasyiyah At-Turmusi. Ini penjelasannya. Kurban yang paling utama adalah unta, sapi, domba, kambing kacang, unta kolektif, kemudian sapi kolektif, sebab masing-masing dari apa yang telah disebutkan lebih baik dari urutan setelahnya. Maksudnya karakternya memang demikian. Nah, ini penjelasan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Minhajul Qawim Hamish Hasyiyah At-Turmusi, juz 6 halaman 615, Darul Minhaj ya. Nah, kemudian penjelasan dari ulama yang lain, yaitu ulama yang bernama Syekh Mahfud At-Tarmasi, memberi komentar atas referensi di atas sebagai berikut. Ucapan Syekh Ibnu Hajar lebih baik dari setelahnya, maksudnya dan karenanya menyendirinya mudhohi, orang yang mengeluarkan kurban dengan mengalirkan darah kurban dalam kasus sebelum kurban kolektif. Atas dasar pertimbangan ini diketahui pendapat yang ditunjukkan kitab matan sebagaimana lainnya bahwa satu ekor kambing lebih utama daripada kurban kolektif meski memperbanyak jumlah unta. Pengarang kitab Al-Wafi menegaskan hal yang serupa atas dasar analisa fikihnya. Syekh Ibnu Hajar berkata dalam kitab At-Tuhfah, ini pendapat yang jelas. Nah, itu komentar dari Syekh Mahfud At-Tarmasi dalam kitab Hasyiyah At-Turmusi. Ini beliau memberi komentar atas pendapat dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, kemudian ini juga komentar dari ulama yang lain, yaitu Syekh Khatib Asy-Syarbini. Ini beliau menjelaskan lebih utamanya macam-macam kurban dengan melihat pertimbangan syiar adalah unta, kemudian sapi karena daging unta lebih banyak, kemudian domba, kemudian kambing kacang sebab lezatnya daging domba melebihi kambing kacang, kemudian berkorban kolektif dalam unta atau sapi. Adapun melihat daging, maka daging domba adalah yang terbaik. 7 ekor kambing lebih utama dari 1 ekor unta atau sapi. 1 ekor kambing lebih utama dari kurban unta atau sapi secara kolektif sebab menyendiri dalam mengalirkan darah. Ini penjelasan dari ulama yang bernama Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Al-Aqna Hamish Hasyiyah Al-Bujairimi, juz 4 halaman 334. Nah, ini penjelasannya, orangnya beberapa ulama, ya diantaranya yaitu tadi Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Syekh Mahfud At-Tarmasi, kemudian juga Syekh Khatib Asy-Syarbini.
dari ketiga ulama itu menjelaskan bahwasanya ternyata penjelasannya bahwa satu ekor kambing untuk satu orang ini ternyata lebih utama dibandingkan dengan satu ekor sapi untuk 7 orang. Kenapa demikian? Tadi alasannya dijelaskan bahwasanya kurban secara pribadi satu ekor kambing ini lebih utama daripada yang kolektif atau rombongan ya, atau patungan, yaitu satu ekor sapi untuk 7 orang, karena dia bersifat tadi yaitu mengalirkan darah secara mandiri ya. Jadi mengalirkan darah secara mandiri karena dia sendiri, sehingga itu lebih utama dibandingkan dengan yang satu ekor sapi untuk 7 orang. Nah, tadi kalau urutannya dari ulama-ulama kita tadi, 3 ulama tadi menjelaskan kalau urutannya ini ternyata yang paling utama adalah unta, kemudian sapi, kemudian domba, kemudian kambing kacang, kemudian unta kolektif, kemudian sapi kolektif. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ini kalau kita lihat ini ternyata kurban yang paling utama adalah unta, kemudian sapi, kemudian domba, kambing kacang, unta kolektif, dan sapi kolektif. Jadi kalau hal-hal yang bersifat kolektif ini ternyata belakangan setelah kambing kacang atau setelah domba, baru kemudian kambing kacang ini secara pribadi. Jadi hal-hal yang bersifat kolektif ini ternyata diletakkan di belakangan. Kemudian yang paling utama adalah unta, sapi. Maksudnya di sini adalah unta yang tidak kolektif, kemudian sapi tidak kolektif, kemudian domba tidak kolektif, kemudian kambing kacang tidak kolektif. Artinya yang sendiri-sendiri ini lebih utama daripada yang kolektif. Kemudian bagaimana antara unta sendiri, kemudian sapi sendiri, dengan domba sendiri, dengan kambing kacang sendiri? Nah, ini ternyata lebih utama, yaitu unta atau sapi yang dia itu tidak kolektif. Maksudnya berarti bahwasanya kalau kurban satu unta untuk satu orang ini ternyata boleh, dan ternyata ini lebih didahulukan, ya lebih diutamakan dibandingkan dengan kambing yang satu orang. Jadi urutannya adalah unta satu untuk satu orang, kemudian sapi satu untuk satu orang, baru kemudian domba satu untuk satu orang, kemudian kambing kacang satu kambing untuk satu orang, baru kemudian unta kolektif, kemudian sapi kolektif. Jadi kalau kita bandingkan antara manakah utamanya, antara sapi satu untuk satu orang dengan satu kambing satu orang, maka lebih utama yaitu sapi satu atau unta satu dibandingkan dengan satu kambing untuk satu orang, ya, satu kambing untuk satu orang. Nah, jadi urutannya adalah unta terlebih dahulu, namun di sini adalah unta yang satu unta untuk satu orang, kemudian satu sapi untuk satu orang, kemudian satu domba untuk satu orang, kemudian satu kambing untuk satu orang, baru kemudian kalau tidak mampu untuk satu-satu tadi, maka kemudian adalah secara kolektif. Ya, secara kolektif ini adalah didahulukan, yaitu unta secara kolektif atau secara patungan, baru kemudian sapi secara patungan. Nah, ini menurut pendapat para ulama. Nah, jadi di sini kita mau secara sendiri itu boleh, mau secara patungan yaitu satu ekor sapi untuk 7 orang itu juga boleh. Maka silakan sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing, apakah satu ekor kambing, apakah dari kolektif satu sapi untuk 7 orang. Nah, di antara ini semuanya yang paling utama ini adalah satu unta atau satu sapi untuk satu orang. Ini kalau memang mampu. Tentu ini sesuatu yang tidak semua orang mampu, ya. Ini sesuatu yang mungkin agak sulit, ya, agak berat. Kalau ternyata kita tidak mampu satu ekor unta atau satu ekor sapi untuk satu orang, ya tadi
urutannya adalah 1 ekor domba atau 1 ekor kambing untuk 1 orang. Ternyata kok masih berat juga, maka kemudian kita adalah menggunakan alternatif yang ketiga, 1 onta untuk 7 orang ataukah 1 sapi untuk 7 orang. Itu secara urutan keutamaan. Ya, tinggal kita memilih mana di antara alternatif tersebut ini kita bisa melakukan, yaitu korban. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan saudara kita yang melakukan ibadah haji maupun melakukan ibadah kurban, mudah-mudahan semuanya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.